kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Action. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu. Adam Putra, Ada Pak. Rival, Hadir. Dova. Yang hadir Pak. Dova kemana? Nggak ada pak. Ada suratnya? Nggak ada. Apa ya? Ya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan juga proses yang dapat terjadi pada sistem pencernaan pada manusia, serta bagaimana sih sistem pencernaan pada manusia itu berlangsung gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti kan harus bisa menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila kekurangan atau kelebihan asupan salah satu dari makanan, dan juga nanti kita harus menjelaskan struktur dan juga fungsi alat pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dulu waktu kecil kalian pernah dengar nggak orang tua kalian bilang kalau kalian lagi makan itu jangan terlalu cepat atau jangan tergesa-gesa? Pernah nggak? Nah, itu penyebabnya karena kalau misalnya kalian makan terlalu cepat itu kalian bisa tersedak dan juga pencernaan makanan kalian itu jadi tidak lancar gitu. Nah, karena pelajaran materi kita pada hari ini tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, kita akan bahas nih mengenai tentang apa aja sih yang bekerja pada saat kita makan, mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus, semuanya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sebelum itu Bapak tanya terlebih dahulu, ada yang tahu nggak kan sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua proses? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa aja? Secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, benar kata Rival, jadi proses pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Untuk secara mekaniknya, mulai dari kita mengunyah dan ditekan ditelan itu proses mekanik. Misalnya nih kita makan ayam goreng, terus dikunyah, pas kita menggunakan mulut atau gigi itu dinamakan proses mekanik. Nah, pas kita menelan ayam itu sampai di lambung, nah ada enzim yang bekerja di situ untuk memproses makanan kita tadi dari lambung, usus halus, usus kecil sampai ke anus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa aja sih organ tubuh yang bekerja pada saat kita menelan makanan. Nah, untuk organ pencernaan pada manusia itu ada 5. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan juga yang terakhir ada anus. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut melalui PPT berikut ini. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang pertama, apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Yaitu yang pertama ada sebagai sumber energi. Tentu saja makanan itu merupakan sumber energi yang paling utama untuk tubuh kita. Yang kedua adalah bahan pembangun tubuh. Yang ketiga, pelindung dan juga pengatur tubuh. Selanjutnya kita masuk ke alat pencernaan. Alat pencernaan ada 2. Yang pertama saluran pencernaan, yaitu alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang kedua ada kelenjar pencernaan, yaitu alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan juga hati dan juga pankreas. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di dalam mulut kita? Terdapat 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi, sedangkan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim petilarin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Nah, beginilah bentuk dari rongga mulut di dalam mulut kita. Selanjutnya bentuk lidah. Lidah itu ada 4 pengecap, itu ada manis, asin, masam, dan juga pahit. Bisa dilihat lebih lengkapnya melalui gambar ini. Apakah fungsi dari lidah? Yaitu sebagai pengecap rasa makanan. Yang kedua sebagai alat pemindah makanan. Yang ketiga sebagai alat bantu untuk menelan makanan.
Selanjutnya kita masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring atau teka yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Selanjutnya ke kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Selanjutnya kita masuk ke bagian lambung. Terdiri dari 3 bagian yaitu kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan juga vilorus bagian bawah. Lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan juga peptinogen. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengumpalkan protein susu. Next ada usus halus. Usus halus memiliki panjang 2-7 meter. Bagian 1 duodenum 25 cm, 2 jejunum 1-2 meter, dan yang bagian ketiga ada ileum 0,75 sampai 4 meter. Selanjutnya ada usus besar dan juga anus, bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Proses dalam usus besar, yang pertama ada reabsorpsi, yaitu air, garam, mineral, vitamin, dan juga simbiotik. Yang kedua pembusukan, ada dekomposisi mikrobial. Yang ketiga ada pengeluaran atau peristaltik, dan keempat ada defekasi, itu melalui anus. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Nah, itu penjelasan singkat dari Bapak tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Untuk selanjutnya, kalian rival sama Adam akan dibagi menjadi satu kelompok. Silahkan buka halaman 45, di situ ada sistem pencernaan pada manusia. Kalian diskusikan tentang organ apa saja sih yang bekerja pada saat mencerna makanan. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Nanti akan Bapak nilai sesuai dengan hasil kalian diskusi. Silakan dimulai diskusinya. Udah selesai? Udah Pak. Silakan perwakilan kelompoknya tampil di depan presentasi, nanti akan Bapak nilai ya. Siapa? Boleh, Pak. Sistem pencernaan menurut kami itu ada 6 organ. Yang pertama itu ada organ mulut, terus ada kerongkongan, terus ada lambung, dan usus halus, terus usus besar dan anus. Di dalam mulut itu ada yang namanya gigi. Nah, gigi itu salah satu alat untuk pencernaan mekanik, dan di dalamnya juga ada yang namanya lidah. Yang kedua itu kerongkongan. Yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan itu di dalamnya ada otot-otot yang berfungsi sebagai pendorong makanan ke dalam lambung. Tiga itu ada lambung. Lambung itu berfungsi sebagai membuat makanan menjadi bubur. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk menghancurkan zat-zat makanan yang dikirim dari lambung dan dihancurkan di usus halus. Nah, yang kelima adalah usus besar. Usus besar itu berfungsi atau dia tuh menyerap air dari sari makanan tersebut. Keenam itu anus, dan berfungsi sebagai pengeluaran kotoran hasil dari atau sampah dari sistem pencernaan. Silakan duduk, Adam. Terima kasih. Siap, Pak. Makasih sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Adam dan juga Rival. Iya, benar sekali. Nanti akan Bapak nilai. Untuk selanjutnya, untuk nilai berikutnya, Bapak akan kasih kuis. Jadi akan ada 2 pertanyaan. Nanti akan cepet-cepetan dan kalian langsung, kalau udah selesai langsung dikumpul di depan. Baiklah, untuk pertanyaan dari kuisnya ada 2. Yang pertama, coba jelaskan fungsi dari usus halus. Jelaskan fungsi dari usus halus. Pertanyaan kedua, apa hasil dari proses pencernaan makanan pada manusia? Pertanyaan kedua, apa hasil dari proses pencernaan makanan pada manusia?
Yang sudah selesai langsung dikumpulkan di depan. Kumpulkan sekarang di depan, silakan dikumpulkan kakak. Duduk lagi. Baiklah, selesai sudah untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran tentang sistem pencernaan manusia ini ada beberapa, yaitu untuk proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Untuk organ yang bekerja pada saat proses pencernaan makanan itu ada 6, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Enggak, Pak. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Oh iya, untuk minggu depan silakan kalian buka halaman 52, itu ada materi selanjutnya. Nanti kalian baca aja ya, untuk minggu depan kita akan bahas itu. Siapa?